Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian yang kami cintai, sebelum kita masuk dalam kajian kali ini, mari kita membacakan Fatihah untuk pengarang kitab yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Ala hadziniyah wa kullatin sholihah wa ala mana waslafna sholihun wa ila hadzal musannifil kitab al-Fatihah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yang mana kajian pertama kita akan membahas seputar ilmu dan mencari ilmu itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fil ilmi wat ta'allumi. Bab yang pertama tentang ilmu dan mencari ilmu. I'lam anna fadilatal ilmi syawahiduha minal Qur'an katsirah. Faminha qauluhu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Perlu diketahui bahwasanya dalil-dalil atau bukti-bukti dari Quran tentang ilmu sendiri itu banyak. Salah satunya adalah ayat pada surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman sekaligus orang yang berilmu. Ibnu Abbas berkata, lil ulama darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajatin. Ma bainad darajataini masiratu 500 amin. Bahwasanya orang yang berilmu itu memiliki derajat atau kedudukan di atas orang-orang yang beriman. Berapa derajat? Yakni 700 derajat di atas orang-orang yang beriman. Jarak antara kedua derajat adalah 500 tahun. Ini mengindikasikan bahwasanya orang yang berilmu itu sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang berilmu sekaligus takut kepada Allah dengan ilmunya itu sendiri, yang nanti akan dijelaskan di bawah. Ayat yang lain menyebutkan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Yang tentu saja tidak sama. Ayat yang lain yang berkesinambungan dengan penjelasan yang tadi, innama yakhshallah min ibadil ulama, bahwasanya orang yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Dalam artian, orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah bukan semata orang yang berilmu saja. Artinya orang yang berilmu yang didasari atau yang ilmu itu sendiri mengantarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wa minal akhbari qauluhu alaihi salatu wassalam, al ulama'u warathatul anbiya. Dari hadis Nabi bukti bahwasanya ilmu itu luhur, bahwasanya al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama atau orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Di kesempatan yang lain Nabi menyebutkan afdalun nasi al mu'minul alimul ladzi ihtija ilaihi nafa'a wa in istughni anhu aghna nafsahu. Sebaik-baik manusia yang bermukmin adalah orang yang berilmu. Apabila dia dibutuhkan, dia bisa bermanfaat bagi yang lain. Dan apabila dia sedang tidak dibutuhkan, dia bisa mencukupi dirinya sendiri dengan ilmu yang dia miliki. Aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Orang yang paling dekat dengan kedudukan kenabian, artinya orang yang hampir sama atau setara dengan kedudukan kenabian, derajat seorang nabi adalah tidak lain ahlul ilmi wa ahlul jihad, orang yang berilmu dan orang yang berjihad. Dalam artian bagaimana? Amma ahlul ilmi fali annahum qad dallun nas ala ma ja'at bih rusul. Bahwasanya orang yang berilmu itu sendiri, kenapa kok mereka dekat dengan Nabi secara derajatnya hampir selevel.
Karena mereka menunjukkan manusia atau mengarahkan manusia sebagaimana para utusan itu sendiri mengarahkan atau membimbing umatnya. Wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Sebagaimana pula orang yang berjihad itu berjuang dengan caranya sendiri, yakni dia dengan kemampuannya berjuang, entah itu berperang pada zaman dulu atau kalau sekarang membangun atau ikut membantu dalam hal pemikiran, modal atau yang lainnya untuk hal-hal yang baik. Sebagaimana para utusan zaman dahulu melakukan hal yang sama. Jadi posisi orang yang berilmu dan orang yang berjihad itu hampir setara dengan posisi atau kedudukan para nabi. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan tentang derajat ilmu itu sendiri dan keutamaan orang yang berilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan al-alimu aminullah fil ardi, bahwasanya orang yang berilmu adalah orang kepercayaan Allah di muka bumi ini. Ya, karena ilmu mereka itu sendiri. Ya. Artinya bagaimana Allah rela menyerahkan urusan di muka bumi ini kepada orang-orang yang tidak berilmu? Ya, tidak mungkin. Yang terakhir, tasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u, tsummal ulama'u, tsumma syuhada'u. Nanti di hari kiamat, orang yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat adalah para nabi. Yang kedua, para orang yang berilmu, tsumma syuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wa qala Fathul Muwasili, alaysal maridu idza muni'at ta'amu wasyarabu wad-dawa'u yamut. Apakah orang yang sakit itu apabila tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan tidak bisa mengkonsumsi obat, dia akan mati? Tentu saja. Qalu na'am, ya. Qala kadzalika al-qalbu idza muni'a anhu al-hikmah wal 'ilmu thalathata ayyam mata. Begitu pula hati. Hati seseorang itu apabila dia jauh atau tercegah untuk mengakses ilmu, artinya dia tidak mencari ilmu, tidak mencari hikmah, kebijaksanaan selama 3 hari, maka hatinya akan mati. Artinya ini bukan mati secara paten ya. Setelah hari berikutnya dia mau mencari ilmu, menjadi kebijaksanaan untuk merefleksikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, ya hatinya akan kembali hidup. Walaqad shadaqa id ghizaul qalbi al-ilmu wal hikmatu wa bihima hayatuhu. Karena makanan atau asupan hati adalah ilmu wal hikmah dan kebijaksanaan. Wa bihima hayatu, dan dengan keduanya itu hati bisa hidup. Kama anna ghidha al-jismi at-ta'am wa syarab, sebagaimana asupan tubuh kita ini adalah makan dan minum. Ya tentunya sebagaimana asupan tubuh kita ini berupa makanan dan minuman yang bergizi, yang menyehatkan, begitu juga ilmu pun harus kita pilah. Artinya kita harus bisa memfilter mana ilmu yang bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif dan mana pengetahuan yang bisa menjerumuskan kita. Waman faqadal ilma faqalbuhu maridun wa mautuhu lazimun wa laysa yash'uru bihi lianna syawagilad dunya abtalat ihsasahu. Orang yang jauh atau tidak mau belajar mencari ilmu, maka hatinya akan sakit dan ujung-ujungnya tentu mati. Padahal dia tidak merasakan hal itu. Lianna syawagilad dunya abdalat ihsasahu, karena kesibukan dunia akan menghilangkan rasa atau kepekaan hati itu sendiri. Jadi di sisi lain kita punya kewajiban untuk mencari nafkah. Ada baiknya kita punya waktu atau kesempatan untuk mencari ilmu kepada siapa yang menurut kita
ahli di bidangnya. Seperti itu. Fa idza kashafa anhu al-mautu tilka syawahila ahassa bi alamin azim wa tahassara tahassuran la akhira lahu. Wa huwa ma'na qaulu alaihi wasallam an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Apabila dia sudah meninggal, artinya apabila hatinya sudah mati karena kesibukan-kesibukan dunia, dia akan merasakan rasa sakit yang sangat mendalam dan penyesalan yang tidak ada akhirnya, yaitu yang sesuai dengan perkataan Nabi bahwasanya an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, apabila mereka sudah mati baru mereka akan menyadari bahwasanya selama ini mereka terlena dan tertidur selama hidupnya. Terima kasih. Itulah beberapa keutamaan-keutamaan ilmu baik dari sisi Al-Quran maupun dari sisi hadis Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kita selalu dituntut untuk mencari ilmu supaya kita terus hidup, terus mencari pembenahan-pembenahan agar hidup kita semakin baik ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.